Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Yuni Amelia, Dea Ananda, Sarmila, Risna Mauliana, Aulia Sasmita, dan Rizka Ayu Lestari. Adapun poin-poin materi yang akan kami bahas yaitu A. Pengertian menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Keutamaan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Perintah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Keutamaan orang yang berilmu. E. Syarat menuntut ilmu. Dan F. Tujuan menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmu dunia juga berfungsi untuk memudahkan dalam hidup di dunia, sedangkan untuk ilmu akhirat sendiri dicari agar manusia dapat memiliki tuntutan serta tidak tersesat dalam sebuah kebatilan. Karena dalam manusia sejatinya tujuan akhiratnya yaitu akhirat, serta untuk bisa mendapatkan akhirat tertentu perlu harus belajar dalam ilmu agama. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada kepergianmu pagi hari untuk dapat mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik untukmu daripada kamu sholat sebanyak 100 rakaat. Dan sesungguhnya dalam kepergianmu pada pagi hari itu untuk mempelajari satu bab dari sebuah ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu akan lebih baik untukmu daripada sholat 1000 rakaat." Menuntut ilmu dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap insan, tiap-tiap manusia atau muslim. Sesungguhnya memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pengertian teknologi dan seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologi, yaitu bahasa Yunani. Tekno yang artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusan dan keindahan. Yang kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Pengertian seni bisa mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring berkembangnya pandangan manusia dan menilai suatu karya seni. Seni dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan bentuk-bentuk yang dapat dimengerti atau dipersepsi yang mengungkapkan perasaan manusia. Keutamaan menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena pentingnya berkah ilmu tersebut, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuha al-Walad memberi nasihat kepada para penuntut ilmu. Meskipun menuntut ilmu 100 tahun dan menghafalkan 1000 kitab, maka engkau tidak akan bersiap untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan mengamalkannya. Selain niat, ilmu ditentukan oleh penilaian ilmu dan orang tuanya terhadap ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu tersebut, yaitu guru. As-Sarnuji mengatakan, "Ketahuilah, seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali ingin mengagungkan ilmu, ahli ilmu, dan menghormati keagungan guru." Berikut adalah keutamaan menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, menjadi orang yang mulia. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban di dalam Islam. Orang yang belajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang yang menuntut ilmu sama dengan berjihad, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala dan malaikat akan membentangkan sayap untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban, apalagi muslim itu wajib hukumnya, seperti dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Serta firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Selain perintah menuntut ilmu, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak, seperti yang meletakkan kalung, permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Serta dalam hadis yang artinya, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dikatakan bahwa barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Serta dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Bar juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Serta ada juga kata-kata mutiara orang Arab yang menjelaskan tentang belajar, yaitu berbunyi, utlubil ilma minal mahdi illal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga liang lahat. Keutamaan orang yang berilmu. Ibnu Hajar al-Asqali rahimahullah berkata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Hal tersebut mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya, berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Kewajiban menuntut ilmu dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah. Kewajiban menuntut ilmu telah banyak dijelaskan dan diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122, Quran surat An-Nahl ayat 43, dan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu juga banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kewajiban menuntut ilmu ternyata bukan hanya menunaikan kewajiban semata, tetapi ternyata juga untuk mendapatkan kedudukan dan keutamaan yang luar biasa. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat dirincikan keutamaan orang yang berilmu adalah sebagai berikut. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan penuntut ilmu menuju surga. B. Para malaikat tawaduk kepada penuntut ilmu sebagai penghormatan kepada mereka. C. Orang-orang yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan pun akan memohon ampunan kepada orang yang alim. D. Orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. E. Ulama atau orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqi Al-Qaul Al-Hadz, Syekh Lubab Al-Hadis, karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, menjelaskan keutamaan orang yang memiliki ilmu dan ulama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu selama 1 jam dalam majelis ilmu, tidak menggerakkan pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun lebih baik bagimu dari memerdekakan budak. Dan memandangnya kamu kepada wajah-wajah orang yang berilmu itu lebih baik bagimu daripada engkau sedekah 1000 budak di jalan Allah. Dan salamnya kamu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu dari ibadah 1000 tahun. Ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut memperingatkan kepada umat betapa pentingnya memuliakan orang yang memiliki ilmu dan tidak luput mencari ilmu kepada orang yang berilmu. Syarat menuntut ilmu. Apa syarat-syarat yang mesti diperhatikan dalam mencari ilmu? Imam Syafi'i pernah berbagi resep sebagai berikut. Saudaraku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Semangat, 3. Sungguh-sungguh, 4. Berkecukupan, 5. Bersahabat dengan ustaz, 6. Membutuhkan waktu yang lama. Tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengetahui cara mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sangat bermanfaat bagi orang banyak. Yang kelima, mencari kehidupan karena pengusaha yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siddiqullah. Dan yang keenam, menjadi orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pembahasan mengenai kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.